yang bisnismen bisa maju bisnisnya di kelas dunia, orang tiba-tiba dianggap viral karena kecerdasannya. Ternyata mereka diikat oleh satu persaudaraan penghambaan diri kepada iblis dan dajjal. Mereka adalah pelayan setia kepentingan iblis dan dajjal di muka bumi, yang terdiri para elit politik dunia, para pengusaha dunia, para petinggi negara di seluruh dunia, tidak terkecuali negara Arab dan negara Asia, termasuk Asia Tenggara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawadah. Masyaallahu kan wa malam yashalam yakun ala hawla wa la quwata illa billah ma ba'd. Ibadah rahimakumullah. Akhir zaman ini adalah zaman di mana penuh dengan fitnah, huru-hara dan petaka, dan adanya demoralisasi, deislamisasi, bahkan manusia kehilangan jati dirinya. Ya, kehilangan citra kemanusiaannya yang pada akhirnya membuat manusia tak lagi bisa menjalankan tugasnya sebagai khalifah di muka bumi. Nah, maka di saat-saat yang seperti ini, menghidupkan sunnah Rasulullah SAW, kemudian juga mengatakan hak yang benar itu benar, itu merupakan satu amaliyah yang besar pahalanya, betapapun resikonya besar. Ya, kenapa dikatakan demikian? Rasulullah SAW dia mengatakan bahwa sayati ala nasi zamanun, itu kata Rasulullah. Ini hadis dari Anas bin Malik kalau tidak salah ya. Hadisnya sahih insyaallah. Rasulullah SAW menegaskan seperti tadi, sayati ala nasi zamanun, akan datang pada umatku satu zaman. Al-mutamassiku yaumidin bid-dini, orang-orang yang berpegang teguh dengan kebenaran agamanya, yang berpegang teguh dengan konsep iman Islamnya, ya, yang berpegang teguh dengan akal sehat dan prinsip kebenaran, yang berpegang teguh pada hati nurani, itu laksana memegang bara api. Kal qabidi alal jambi, seperti memegang bara api. Ya, apa maksudnya? Ada kayu bakar merah membara, kita pegang, tentu kita panas terbakar, tangan kita. Ya, begitulah resiko dan gambaran bagaimana kita memperjuangkan kebenaran di akhir zaman. Akidah, iman dan Islam kita. Ya, difitnah, dituduh, dicaci maki, diasingkan, mungkin dimutasi dan segala macam, kehilangan dunia, kehilangan harta, kehilangan nama baik. Subhanallah. Begitu resiko kita menegakkan kebenaran di akhir zaman. Ya, dan itulah gambaran pertarungan di babak final di akhir zaman ini dalam episode peradaban manusia di muka bumi. Ingat Rasulullah SAW memang sudah 14 abad yang lalu wafat meninggalkan kita. Tapi pertarungan antara hak dan batil tidak berhenti dengan wafatnya Rasulullah SAW. Ya, wahadil asirah bainal haqqi wal batil qad wasalat ila nihayatiha. Dan pertarungan antara hak dan batil ini sungguh telah sampai kepada babak final ya. Dapat dibayangkan? Ya, peradaban perjuangan hak dan batil yang dulu dipikul oleh para nabi dan rasul, hari ini ada dalam beban kita. Sadarkah kita? Kita mendapatkan beban warisan dari Rasulullah SAW, para nabi dan rasul, yaitu menegakkan hak di akhir zaman, di babak final, pertarungan antara hak dan batil. Berat ujiannya, namun besar pahalanya. Apa kata Rasulullah SAW? Man ahya sunnati inda fasli ummati falahu ajru mi'ata syahidin. Siapa yang menghidupkan sunnahku di saat manusia mematikannya, di saat manusia ramai-ramai meninggalkannya, bahkan mematikannya, maka dia akan mendapatkan pahala 100 kali mati syahid. Seorang sahabat bertanya Rasulullah, syuhada minhum, syahidnya kami atau syahidnya mereka? Bal syuhada minkum, bahkan syahidnya para sahabat. Allahu Akbar. Di balik beratnya perjuangan untuk mengatakan hak dan memperjuangkan kebenaran ini, apapun resikonya, berat memang, tapi pahalanya dahsyat. Ya, 100 kali syahidnya para sahabat. Allahu Akbar. Hal seperti ini yang menjadi motivasi bagi saya untuk menyampaikan apapun yang saya yakini benar, apapun resikonya saya sampaikan. Ya, dulu pada tahun 2002, peristiwa WTC yang terjadi pada tahun sebelumnya, tanggal 11 September, ini menjadi kunci pasal terakhir dari pasal konspirasi yang saya susun. Ya, pasal WTC ini menghubungkan kepada benang kusut konspirasi titik demi titik, dan itu semakin menarik bagi saya untuk memahami tentang paradigma peradaban di akhir zaman ini, terlebih tentang who was behind in the curtain, siapa yang berada di balik layar daripada semua drama kehidupan ini terkait dengan konspirasi berdarah di muka bumi. Salah satu yang menarik adalah tentang apa yang pernah saya angkat dulu 10 tahun yang lalu kurang lebih, yaitu sebuah komunitas yang mereka memimpin dunia lewat panggung politik, lewat pemerintahan dunia, order ya, lewat
bisnis, lewat apapun, mereka bisa memimpin dalam waktu singkat, mereka memimpin, naik dan lama kepemimpinannya, bisa bertahan. Yang bisnismen bisa maju bisnisnya di kelas dunia, orang tiba-tiba dianggap viral karena kecerdasannya. Ternyata mereka diikat oleh satu persaudaraan penghambaan diri kepada iblis dan dajjal. Mereka adalah pelayan setia kepentingan iblis dan dajjal di muka bumi. Mereka membentuk sebuah komunitas yang kita kenal dulu bernama Bohemian Grove, yang terdiri para elit politik dunia, para pengusaha dunia, para petinggi negara di seluruh dunia, tidak terkecuali negara Arab dan negara Asia, termasuk Asia Tenggara. Ya, mungkin salah satunya yang pernah saya lihat adalah wajah dari negara kita ini. Masya Allah. Nah, mereka terikat oleh sebuah ideologi Kabbalah, Freemason, agama Kabbalah. Ya, lewat gerakan Freemasonry. Nah, agama Kabbalah di mana mereka rutin melakukan sebuah ritual. Ya, ritual ini gila. Akal saya sendiri tidak bisa menerima. Hati nurani saya tidak percaya mereka berani melakukannya. Mereka manusia. Ya, mereka melakukan human sacrifices. Dalam hal ini mereka mengorbankan bayi manusia hidup-hidup di sebuah pulau yang dikenal dengan nama Sonoma Country, tidak jauh dari California. Di wilayah California ada sebuah pulau Sonoma Country, dan disitulah mereka melakukan sebuah ritual. Mana ritual ini mereka lakukan untuk the God who waited, Tuhan yang mereka tunggu-tunggu, Sang Dwi Tunggal, ya, iblis dan dajjal, yang simbolnya seperti. Maka lihat dalam komitmen mereka, dalam momen-momen di mana mereka di panggung politik, panggung bisnis, ekonomi dunia, mereka selalu menunjukkan komitmen mereka kepada iblis dan dajjal seperti ini. Ya, Masya Allah. Nah, yang saya kagetkan adalah di dalamnya mereka memakan daging manusia. Dalam hal ini adalah daging bayi. Bayi dikorbankan untuk mereka. Setelah dimakan sisanya, mereka bakar hidup. Mereka bakar hidup-hidup, dagingnya mereka makan. Ya, bahkan darah segarnya dikumpulkan dan mereka meminumnya. Masya Allah. Ini merupakan ritual bagaimana tanpa disadari mereka menjadi bagian dari pelaku pemuja setan, iblis dan dajjal. Masya Allah. Ini mereka lakukan di sana. Dan ini adalah para petinggi negara yang luar biasa yang sering muncul dalam persaturan politik dunia. Yang hari ini kita lihat muncul wajah-wajah mereka dalam drama politik di seluruh dunia, tidak terkecuali di dalam masalah tentang Gaza, Palestina, dan tidak terkecuali juga di Asia Tenggara dan di tanah Arab. Masya Allah. Ketika saya menyampaikan tentang hal ini, saya dicibir sebagai tokoh yang ustadz yang ngibul lah, menyebar hoax lah, bahkan ada yang sempat mengatakan cocok logi, yang sampai hari ini pun masih terdengar bagi saya. Orang-orang menganggap demikian. Itu tidak masalah bagi saya. Tidak masalah bagi saya. Penilaian manusia bukan sesuatu yang penting bagi kita, tetapi yang penting bagi kita adalah penilaian Allah SWT. Ya, berjuang untuk kebenaran adalah sesuatu yang menjadi cita-cita kami tertinggi. Apapun kami korbankan, bahkan nyawa kami korbankan untuk Allah Azza wa Jalla, untuk prinsip kebenaran. Karena di balik semua perjuangan itu, sekali lagi, ada pahala yang dahsyat luar biasa. Siapa yang memegang teguh Al-Quran dan Sunnah, mendakwahkannya, mengamalkannya, mendakwahkannya, digenggam walaupun panas seperti menggambar api, pahalanya dahsyat. Tentunya memang ridha Allah, tapi Allah menjanjikan pahala warisan Rasulullah SAW 100 kali syahidnya para sahabat. Allahu Akbar. Sahabatku yang dimuliakan Allah dimanapun Anda berada, sekali lagi, hari ini kita berada di episode terakhir peradaban manusia. We are now in the last episode of human civilization in the world. Kita berada di episode terakhir dalam pertarungan antara hak dan batil. Bayangkan, banyak nabi dan rasul yang ingin berjuang bersama Rasulullah, bahkan hidup di akhir zaman ini, dalam pertarungan babak final antara hak dan batil. Hanya satu yang Allah kabulkan, Nabi SAW. Subhanallah, beliau akan menggenapkan kemenangan Islam, kemenangan risalah Rasulullah SAW. Ya, dengan hadirnya kembali sebagai mujizat dari Allah SWT. Luar biasa. Indahnya cerita peradaban manusia dalam pertarungan antara hak dan batil di episode terakhir. Bayangkan, jihad kita hari ini, wahai saudaraku, bukan mempertaruhkan nama baik para nabi dan rasul saja. Bukan hanya mempertaruhkan reputasi Rasulullah SAW sebagai kekasih Allah, rahmatan lil alamin. Tetapi juga yang kita pertaruhkan adalah tentang nama baik Allah Azza wa Jalla sebagai satu-satunya Tuhan yang kita sembah, pencipta alam semesta. Karena yang kita hadapi adalah sang kampiun kesesatan yang maha Tuhan, iblis dan dajjal. Allahu Akbar. Ya, pelajari tentang hak dan batil. Setelah kita paham, yakini, amalkan, dakwahkan, istiqomah sampai titik akhir perjuangan.
insya Allah dahsyatnya luar biasa. Jauhnya perjalanan, sedikitnya bekal, beratnya beban, sempitnya waktu. Namun ketika sampai di puncaknya, tuh betapa dahsyat perjuangannya. Allahu Akbar. Yang benar dari Allah, yang salah kedepan saya pribadi. Dan saya Muhammad Baikuni, undur diri. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Al-haqqu minallahi fala takunanna minal mumtarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.